Hai semuanya, nama saya Simon dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat situs web e-commerce menggunakan Shopify dari awal hingga selesai. Hal 5 dari video ini selama sini bukan kondisannya tutorial tentang cara menggunakan Shopify, tetapi juga panduan lengkap tentang cara membangun situs web Shopify Anda dari nol. Jadi kita akan membangun sebuah toko Shopify secara keseluruhan bersama-sama dan kita tidak akan melewatkan satu langkah pun dalam prosesnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti video ini dan pada akhirnya Anda akan memiliki toko Shopify yang sepenuhnya berfungsi dan profesional, siap untuk menjual produk Anda. Kita akan menggunakan tema Shopify gratis yang sepenuhnya responsif, artinya situs web Anda akan terlihat bagus di semua ukuran layar, baik di komputer, tablet, maupun ponsel. Dan di video biasa saya akan benar mencantumkan di semua langkah yang akan kita bahas di video ini di bawah pada bagian timestamp. Jika Anda mencari soundset bagian tertentu, Anda bisa langsung melompat ke bagian tersebut. Jadi mari kita mulai videonya. Baiklah, jadi hal pertama yang ingin kita lakukan adalah membuat akun Shopify kita. Sekarang, jika Anda belum memiliki akun, saya sarankan untuk menggunakan tautan pertama di bawah pada deskripsi untuk membuat akun Shopify Anda. Tautan ini akan membawa Anda ke halaman landing Shopify Commerce Coach milik saya, di mana Anda bisa mendaftar untuk uji coba gratis selama 3 hari, plus Anda mendapatkan tambahan 1 bulan menggunakan Shopify dengan semua fitur hanya dengan $1. Dan ini memberi Anda waktu yang cukup untuk membuat seluruh toko Anda dan meluncurkannya sebelum Anda harus beralih ke paket berbayar penuh. Jadi setelah Anda berada di halaman ini, cukup masukkan email Anda di sini dan klik mulai uji coba gratis. Lalu di sini, Shopify ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kita. Kita akan menghemat waktu dan langsung klik lewati semua di bagian bawah. Kemudian di sini, kita ingin memilih lokasi bisnis kita dan klik berikutnya. Setelah itu, kita diberikan beberapa cara berbeda untuk membuat akun Shopify kita. Jadi kita bisa menggunakan akun Apple, Facebook, atau Google, atau kita bisa cukup mendaftar menggunakan email seperti yang akan saya lakukan. Di sini kita ingin memilih kata sandi dan klik buat akun Shopify. Dan itu akan membawa kita ke dashboard Shopify kita. Sekarang, hal pertama yang ingin kita lakukan di sini adalah memastikan mendapatkan uji coba Shopify yang diperpanjang, sehingga kita mendapatkan tambahan 1 bulan hanya dengan $1. Dan untuk mendapatkannya, kita harus memilih paket Shopify dalam 3 hari pertama setelah mendaftar. Jadi mari kita lakukan sekarang dengan mengklik pilih paket di sini atau di kanan bawah. Dan di sini kita akan memilih paket basic yang sudah mencakup semua yang kita butuhkan. Sekarang di sini kita bisa melihat gambaran singkat tentang paket kita. Jadi saat ini kita masih dalam masa uji coba gratis selama 3 hari. Lalu setelah 3 hari kita harus membayar $1 untuk 30 hari berikutnya. Dan jika kita tidak membatalkan paket dalam 30 hari tersebut, kita akan masuk ke paket reguler seharga $39 per bulan. Kemudian di sini di sebelah kiri, Anda dapat memilih metode pembayaran, kartu kredit atau PayPal, masukkan informasi pembayaran Anda dan klik berlangganan. Dan di sini, cukup masukkan rincian alamat bisnis Anda dan klik konfirmasi alamat bisnis besar. Jadi sekarang setelah kita berhasil mengaktifkan uji coba Shopify yang diperpanjang, kita dapat mulai membangun situs web Shopify kita. Dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah memilih tema untuk situs web Shopify kita. Jadi mari kita klik toko online dan itu akan secara otomatis membawa kita ke bagian tema. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tema yang saat ini terpasang adalah tema down. Sekarang untuk toko Shopify kita akan menggunakan tema yang berbeda. Di sini kita gulir ke tambah klik kunjungi toko tema. Dan di sini kita bisa menemukan banyak sekali tema berbeda yang bisa kita gunakan untuk toko Shopify kita. Sekarang saya akan tetap menggunakan tema gratis di sini, jadi mari kita filter berdasarkan tema gratis, dan tema yang akan kita gunakan adalah salah satu tema terbaru dan terbaik yang mereka miliki, yaitu tema trade, dan letaknya ada di bagian paling bawah. Jadi mari kita klik tema ini, lalu klik coba tema. Jadi sekarang tema ini sudah ditambahkan, dan kita bisa melihatnya di sini di perpustakaan tema, dan untuk mengaktifkan tema baru ini, kita tinggal klik publikasikan di sini, lalu konfirmasi. Dan sekarang di atas sini kita bisa melihat bahwa tema kita saat ini adalah tema trade. Sekarang mari kita lanjutkan dan sesuaikan website kita dengan mengklik sesuaikan di sini dan ini akan membawa kita ke pembuat halaman Shopify. Sekarang seperti yang bisa Anda lihat di sini, kita sudah memiliki banyak content placeholder untuk website Shopify kita dan kita bisa menyesuaikan semua hal di halaman ini menggunakan pembuat halaman ini. Sekarang di sisi kiri sini, Anda bisa melihat gambaran umum tentang apa saja yang saat ini ada di halaman kita.
Di bagian paling atas kita memiliki header, yaitu area yang ada di sini, dan di bagian paling bawah kita memiliki area footer, yaitu yang ini di sini, dan header serta footer akan terlihat di setiap halaman di toko kita. Saat ini kita berada di halaman utama dan kita bisa berpindah halaman hanya dengan mengklik di sini, lalu pergi ke halaman produk, halaman koleksi, halaman daftar koleksi, atau halaman keranjang, halaman checkout, dan seterusnya. Tapi untuk sekarang kita akan tetap di halaman utama saja. Dan untuk melihat seperti apa tampilan toko kita di perangkat yang berbeda, kita bisa langsung ke sini dan beralih ke tampilan mobile untuk melihat seperti apa toko di ponsel, atau kita juga bisa masuk ke tampilan layar penuh di sini, lalu kembali lagi ke tampilan desktop. Sekarang semua tema Shopify sudah sepenuhnya responsif, jadi sudah dioptimalkan untuk berbagai ukuran layar, sehingga kita bisa melakukan semua perubahan di tampilan desktop di sini, dan secara otomatis akan terlihat bagus juga di semua tampilan lainnya. Sekarang, menyesuaikan website kita menggunakan Page Builder Shopify itu sangat mudah. Halaman Anda pada dasarnya terdiri dari beberapa bagian, dan di dalam bagian-bagian tersebut terdapat berbagai blok. Jadi, misalnya di sini, kita memiliki bagian banner gambar, yaitu bagian yang ada di sini. Lalu di dalam bagian ini, kita memiliki blok teks, blok judul, dan blok tombol. Sama juga di sini, kita memiliki bagian multi kolom, yaitu bagian yang ada di sini, dan kemudian kita memiliki beberapa kolom di dalam bagian ini. Sekarang, di sini kita bisa misalnya menghapus salah satu kolom ini dengan cara mengarahkan kursor ke kolom tersebut, lalu mengklik ikon tempat sampah, atau kita juga bisa langsung mengklik kolomnya di sini, lalu mengklik ikon tempat sampah yang ada di sini. Atau jika Anda ingin menghapus seluruh bagian, kita bisa langsung menghapusnya di sini dengan mengarahkan kursor ke bagian tersebut, lalu mengklik ikon tempat sampah, atau kita bisa mengkliknya di sini, dan itu akan membuka opsi untuk bagian ini, dan di bagian paling bawah kita bisa melihat opsi hapus bagian. Kita juga bisa memindahkan bagian-bagian di halaman kita. Jadi misalnya, jika Anda ingin memindahkan bagian rich text ini, kita bisa langsung mengkliknya di sini, lalu kita bisa memindahkannya kemanapun yang kita inginkan di halaman kita. Sekarang, kapanpun kita ingin menambahkan bagian baru ke halaman kita bisa langsung pergi ke tempat di mana kita ingin menambahkan bagian tersebut, misalnya di antara dua bagian ini, lalu kita akan melihat ikon plus kecil, yang jika kita arahkan kursor ke sana, akan muncul tulisan tambah bagian. Jadi kita bisa langsung mengkliknya di sini, lalu menu dengan berbagai jenis bagian konten akan terbuka, dan misalnya kita bisa memilih bagian slideshow, dan dengan mengkliknya bagian tersebut akan langsung ditambahkan ke halaman kita. Cara lain untuk menambahkan bagian baru adalah dengan kembali ke tampilan ringkasan, lalu gulir ke bawah sampai habis, dan di sini kita bisa melihat opsi tambah bagian. Jadi kita bisa langsung klik di sini, lalu pilih bagian yang ingin kita tambahkan. Baik, sekarang setelah Anda memahami cara kerja pembuat halaman Shopify, mari kita mulai menyesuaikan situs web kita. Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengubah latar belakang bagian hero di sini. Jadi yang akan saya lakukan adalah mengklik banner gambar di sini, lalu di bawah gambar pertama, kita bisa memilih gambar yang ingin kita gunakan. Jadi Anda bisa langsung klik pilih gambar, lalu memilihnya dari komputer Anda, atau Anda juga bisa langsung seret dan lepas gambar Anda ke sini. Oh, dan omong-omong, jika Anda ingin mengikuti video ini, hanya untuk berlatih membangun toko Shopify, Anda bisa pergi ke deskripsi dan klik tautan Google Drive. Di sana Anda akan menemukan semua gambar yang saya gunakan untuk membangun toko contoh ini. Jadi sekarang saya sudah mengganti latar belakang untuk banner gambar ini, dan di bawah sini kita bisa mencoba-coba beberapa opsi. Misalnya kita bisa menambahkan gambar kedua agar ada satu di sisi kiri, satu di sisi kanan, atau kita bisa bermain-main dengan opasitas overlay gambar untuk membuatnya lebih gelap atau sedikit lebih terang. Kita juga bisa mengubah tinggi banner menjadi sedang, atau lalu kita bisa mengembalikannya ke ukuran kecil, lalu kita akan mengubah perataan konten di sini. Kita bisa meletakkannya di tengah. Kita bisa meletakkannya di sisi kiri, terserah mana yang menurut Anda paling bagus. Menurut saya, tampilannya sudah cukup bagus seperti sekarang, jadi saya akan lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, saya ingin mengubah judul ini menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi mari kita klik di sini, dan ini akan membuka opsi judul. Saya bisa langsung mengganti teks di sini, dan saya akan melakukan hal yang sama dengan teks yang satu ini. Klik aja, lalu ganti teksnya. Lalu, mari kita simpan perubahan yang sudah kita buat sejauh ini dengan mengklik simpan di kanan atas. Kemudian, mari kita kustomisasi tombol ini juga. Jadi mari kita kembali ke tampilan utama lalu pilih tombol di sini. Saya akan mengubah teksnya dari shop all menjadi shop saja,
dan di sini kita juga bisa mengubah kemana tautan tombol ini akan diarahkan. Saat ini, tombol ini diarahkan ke semua produk, dan itu sudah bagus, jadi saya akan membiarkannya seperti itu. Dan jika Anda mau, Anda juga bisa menambahkan tombol kedua. Jadi Anda bisa membuat seperti Shop Women, Shop Men, atau semacamnya, dan ini akan menambahkan tombol kedua. Dan di sini Anda juga perlu menautkan tombol itu ke koleksi yang sesuai. Dan nanti di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengatur koleksi produk Anda. Tapi untuk sekarang kita akan biarkan hanya satu tombol saja yang mengarah ke semua produk kita. Jadi itu saja untuk banner gambar ini. Mari kita kembali ke tampilan utama dan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian rich text yang bisa kita lihat di sini. Sekarang, jika Anda tidak membutuhkannya, Anda bisa langsung menghapusnya, tapi saya akan mengganti teksnya dengan mengkliknya, lalu saya akan mengganti teksnya dengan sesuatu yang lain seperti kualitas, keberlanjutan, dan keunikan. Dan sekarang kita bisa lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian produk terlaris yang sudah terbukti. Di sini bagian ini disebut koleksi unggulan. Jadi di bagian ini pada dasarnya menampilkan produk-produk tertentu dari sebuah koleksi tertentu. Sekarang karena kita belum menyiapkan produk dan koleksi kita, di sini kita bisa melihat beberapa konten placeholder. Jadi sebelum kita lanjut dan membangun halaman utama kita, saya ingin menunjukkan kepada Anda cara menambahkan produk dan cara mengelompokkan produk-produk tersebut ke dalam koleksi produk. Jadi mari kita lakukan itu sekarang dengan mengklik simpan terlebih dahulu untuk menyimpan perubahan kita, lalu kita harus kembali ke dashboard Shopify. Sekarang saya sarankan untuk tetap membuka page builder Anda. Untuk melakukannya, kita cukup klik kanan pada ikon keluar di kiri atas sini, lalu klik buka di tab baru. Dan sekarang di tab baru ini kita punya dashboard Shopify dan di tab lainnya kita punya page builder kita. Jadi mari kita pergi ke dashboard kita dan di sini mari kita pergi ke produk dan untuk menambahkan produk pertama kita, klik tambah produk. Dan kita bisa mulai dengan nama produk ini. Jadi saya akan menambahkan tas ransel sebagai produk, jadi saya akan menamainya di Explorer. Lalu di bawah sini, kita ingin menambahkan deskripsi untuk produk kita. Dan jika Anda membutuhkan bantuan untuk membuat deskripsi yang bagus, Anda bisa menggunakan alat generate text itu, tambahkan beberapa kata kunci, pilih nada yang Anda inginkan untuk deskripsi Anda, lalu buat deskripsi menggunakan AI. Sekarang saya sudah menyiapkan deskripsi untuk produk ini, jadi saya akan menyalin dan menempelkannya di sini, lalu kita bisa lanjut ke bagian media. Sekarang sangat penting untuk memiliki gambar produk yang berkualitas tinggi, jadi saya akan langsung drag and drop gambar produk saya. Setelah diunggah, kita juga bisa mengatur ulang urutannya hanya dengan menyeret gambar-gambar tersebut sesuai keinginan. Lalu kita bisa lanjut ke bagian harga, yaitu berapa banyak yang ingin kita kenakan untuk produk ini. Dalam kasus saya, misalnya harganya adalah $50. Dan kemudian jika Anda mau, kita juga bisa menambahkan harga pembanding yang menunjukkan bahwa produk ini sedang diskon. Jadi misalnya produk ini sebelumnya seharga $65 dan sekarang menjadi $50. Lalu kita bisa masuk ke bagian inventaris. Di sini kita bisa melacak stok kita menggunakan Shopify. Jadi di sini kita tinggal masukkan berapa banyak tas ransel yang kita miliki saat ini. Misalnya kita punya 100 stok dan setiap kali satu terjual, Shopify akan mencatat berapa banyak stok yang masih kita miliki. Dan jika kamu ingin memungkinkan pelanggan tetap membeli produk ini meskipun stoknya habis, maka kamu perlu mencentang opsi ini di sini. Sekarang mari kita lanjut ke bagian pengiriman. Nah, di sini kamu bisa menambahkan berat untuk produkmu. Ini berguna jika kamu ingin menetapkan biaya pengiriman berdasarkan berat, tapi untuk saya akan biarkan saja di angka 0. Lalu di sini kita bisa menambahkan varian. Jadi di atas sini kamu bisa lihat kita punya 3 warna untuk tas ransel ini. Kita punya warna hitam, biru, dan hijau. Jadi di bawah sini, pada bagian varian, kita bisa menambahkan varian-varian tersebut. Jadi mari kita klik tambah opsi, lalu di sini saya ingin menambahkan warna sebagai opsinya, dan di sini saya bisa langsung memasukkan warna-warnanya. Jadi mari kita mulai dengan hitam, lalu biru, dan hijau, lalu klik selesai. Sekarang saya ingin menetapkan gambar yang tepat untuk setiap varian. Jadi saya akan klik ikon gambar ini dan memilih tas ransel hitam untuk warna hitam, tas ransel biru untuk warna biru, dan kemudian yang hijau untuk warna hijau. Lalu kamu juga harus memastikan untuk menentukan berapa banyak stok yang kamu miliki untuk setiap warna. Jadi saat ini tertulis kita punya 100 untuk warna hitam, lalu misalnya kita juga punya 100 untuk warna biru, dan misalnya kita punya 50 untuk warna hijau. Dan jika pun kamu mau, kamu juga bisa mengubah harga untuk setiap varian secara terpisah. Sekarang mari kita lanjut ke daftar mesin pencari. Ini pada dasarnya adalah bagaimana halaman produkmu akan ditemukan di mesin pencari.
Jadi jika kamu ingin mengubahnya, cukup klik edit, lalu kamu bisa mengubah judul halaman di sini, kamu bisa mengubah meta deskripsi, dan juga URL handle di bagian akhir sini. Saya akan biarkan semuanya seperti apa adanya dan klik simpan. Dan sekarang produk saya sudah tersimpan, dan ketika kita kembali ke produk, kita bisa melihat bahwa kita telah menambahkan produk pertama ke toko kita. Sekarang, untuk menambah produk lagi, kita bisa cukup klik tambah produk lagi, lalu melalui proses yang sama persis. Sekarang saya sudah menambahkan beberapa produk lagi supaya kita punya lebih banyak konten untuk digunakan di contoh website kita. Hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah menambahkan kategori produk untuk memastikan semuanya tetap terorganisir dan mengelompokkan produk saya ke dalam kategori atau koleksi. Jadi untuk melakukannya, mari kita pergi ke produk dan klik pada koleksi. Sekarang secara default kita punya koleksi beranda ini yang sebenarnya tidak saya butuhkan, jadi saya akan memilihnya di sini, pergi ke 3 titik, lalu klik hapus koleksi dan konfirmasi. Dan sekarang untuk membuat kategori produk pertama kita, mari klik buat koleksi. Dan yang pertama untuk saya adalah tas ransel, jadi saya akan mengetikkannya di sini. Dan kita juga bisa menambahkan deskripsi singkat untuk kategori ini. Dan di bawah tipe koleksi, saya akan biarkan ini tetap manual untuk saat ini, karena saya ingin menambahkan produk ke kategori ini secara manual. Lalu kita juga masih ingin di bawah gambar kategori di sini, jadi saya bisa langsung seret dan lepas gambar ini ke kolom ini, lalu klik simpan. Dan sekarang ketika kita kembali ke koleksi kita bisa melihat kategori produk pertama kita. Untuk menambah kategori lain, kita cukup klik buat koleksi lagi, lalu ikuti proses yang sama. Jadi sekarang saya sudah menambahkan beberapa koleksi lagi ke toko ini, tapi saat ini semua koleksi saya masih kosong. Seperti yang bisa kita lihat di sini, semua koleksi menunjukkan 0 produk. Jadi langkah selanjutnya adalah menambahkan produk kita ke koleksi yang sesuai. Untuk melakukannya, mari kita pergi ke produk kita. Lalu di sini kita ingin memilih semua produk yang akan dimasukkan ke dalam koleksi atau kategori tertentu. Jadi saya akan mulai dengan tas ransel, jadi saya akan menggulir ke bawah dan mencari semua tas ransel saya. Jadi di sini ada 1, di sini ada 1 lagi, dan kemudian di sini kita punya 3 lagi. Sekarang semua tas ransel saya sudah dipilih, jadi yang bisa saya lakukan sekarang adalah pergi ke 3 titik di atas sini, klik tambahkan ke koleksi, lalu saya akan pilih koleksi tas ransel, dan klik simpan. Lalu kalau kita ingin melakukan hal yang sama untuk semua kategori kita, jadi sekarang saya sudah menambahkan semua produk saya ke kategori yang benar. Jadi ketika kita kembali ke koleksi, kita sekarang bisa melihat bahwa ada produk di setiap kategori. Sekarang saya punya 2 kategori khusus, yaitu kategori produk terbaru dan kategori produk terlaris. Di sini saya juga bisa memilih beberapa produk untuk ditambahkan ke kategori-kategori tersebut. Jadi mari kita kembali ke produk, lalu saya akan memilih beberapa produk secara acak untuk produk terlaris saya. Lalu untuk menambahkannya, klik lagi 3 titik, pilih tambahkan ke koleksi dan tambahkan ke produk terlaris. Kemudian saya juga akan menambahkan beberapa produk ke koleksi produk terbaru. Baik, jadi sekarang setelah kita selesai menambahkan produk, kita siap untuk melanjutkan membangun halaman utama kita. Dan kita seharusnya masih memiliki pembuat halaman kita yang terbuka di tab lain di sini. Sekarang, jika Anda tidak tahu di mana pembuat halaman itu, Anda bisa pergi ke toko online, lalu ke tema, dan kemudian klik, sesuaikan di sini, dan itu akan membawa Anda ke dalam pembuat halaman. Sekarang, di sini kita sudah selesai dengan bagian pertama dari halaman utama, yaitu banner gambar ini. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian kedua, yaitu koleksi unggulan di sini. Jadi kita bisa menggunakan koleksi unggulan ini untuk menampilkan kategori tertentu dari toko kita, seperti misalnya produk terlaris atau mungkin produk terbaru kita. Saya akan menambahkan koleksi produk terbaru saya, jadi mari kita klik bagian ini untuk membuka menu di sini. Lalu mari kita pergi ke koleksi dan klik pilih koleksi. Dan saya akan memilih kategori produk terbaru yang ada di sini, lalu saya akan mengklik tombol pilih. Dan sekarang ini akan menampilkan semua produk kita yang tersedia dan yang ada di dalam kategori produk terbaru. Sekarang saya hanya ingin menampilkan 5 produk ini di beranda, jadi yang bisa saya lakukan adalah pergi ke maksimum produk yang ditampilkan dan turunkan menjadi hanya 5. Dan ini akan menampilkan tombol lihat semua, karena sebenarnya ada lebih banyak produk di kategori ini. Sekarang saya akan mengubah sedikit gaya tombolnya, jadi saya akan scroll ke bawah di sini, dan di bawah gaya lihat semua, pilih tombol outline. Lalu saya juga ingin mengubah judul di sini menjadi produk terbaru, jadi mari kita scroll ke atas dan ubah judulnya di sini. Dan satu hal lagi yang ingin saya lakukan adalah mengubah pemilih jumlah di sini. Jadi mari kita scroll ke bawah dan pergi ke opsi Quick Add. Saat ini pengaturannya di bold,
kita bisa mengubahnya ke standard agar hanya ada tombol tambah ke keranjang, atau jika Anda ingin menghapusnya sepenuhnya, Anda bisa klik None di sini dan Anda hanya akan memiliki gambar produk dengan nama dan harganya. Dan itu saja untuk koleksi unggulan kami yang luar biasa. Mari kita simpan perubahan kita, lalu lanjut ke bagian berikutnya di sini, yaitu bagian kategori. Di sini pada dasarnya kita memiliki elemen daftar koleksi atau bagian daftar koleksi, seperti yang bisa kita lihat di sini, di mana kita bisa menampilkan semua kategori berbeda yang kita miliki di toko kita. Jadi untuk menambahkan kategori kita di sini, cukup klik pada koleksi pertama, lalu klik pilih koleksi, dan kemudian pilih yang pertama. Saya akan mulai dengan backpack, pilih, lalu lakukan hal yang sama untuk yang kedua di sini. Cukup klik saja pilih koleksi, lalu pilih kategori kedua. Sekarang saya sudah menambahkan 5 kategori saya, tapi saya masih punya beberapa lagi. Jadi untuk menambah kategori lagi, saya bisa pergi ke daftar koleksi saya, klik tambah koleksi, dan ini akan memberikan satu koleksi baru di sini. Dan kita juga bisa mengatur ulang urutannya dengan cukup mengklik, menahan, lalu menyeretnya kemanapun kita butuhkan. Menurut saya pribadi, tampilannya akan terlihat lebih baik jika Anda menggunakan tata letak yang sama seperti di atas pada koleksi unggulan. Jadi hanya satu baris dengan 5 pilihan dan kemudian tombol lihat semua. Jadi untuk melakukan itu pada daftar kategori di sini juga, kita harus menghapus kategori-kategori di bagian bawah. Jadi mari kita lakukan itu dengan kembali ke tampilan ringkasan di sini. Lalu di bawah daftar koleksi, saya akan menghapus semua kategori di bagian bawah seperti ini. Kemudian untuk menambahkan tombol, lihat lainnya, mari pilih daftar koleksi kita, lalu gulir ke bawah dan klik aktifkan tombol lihat semua. Dan sekarang jika pengunjung kita ingin melihat semua kategori kita, mereka tinggal klik lihat semua dan mereka akan diarahkan ke halaman daftar kategori. Sekarang satu hal lagi yang ingin saya lakukan adalah mengubah judul di sini. Jadi saya akan mengubahnya menjadi kategori teratas kami saja. Lalu mari kita simpan perubahan kita. Sekarang mari kita kembali ke ikhtisar halaman kita dengan mundur satu langkah di sini. Lalu mari kita tutup semua bagian kita untuk mendapatkan ikhtisar yang lebih baik tentang apa yang ada di beranda kita. Jadi kita punya spanduk gambar di sini, di bagian atas. Lalu kita punya bagian teks ini. Lalu kita punya koleksi unggulan. Lalu daftar koleksi kita. Dan kemudian secara default di sini di bagian bawah, kita punya bagian multi kolom. Kita punya koleksi unggulan lainnya, lalu kita punya bagian multi kolom ini. Sekarang saya ingin menambahkan beberapa hal berbeda ke beranda saya. Jadi yang akan saya lakukan adalah menghapus semua bagian ini. Saya akan menghapus bagian multi kolom, koleksi unggulan, dan juga multi kolom berikutnya. Jadi yang ingin saya tambahkan berikutnya di bawah daftar kategori ini adalah bagian slideshow dengan beberapa gambar gaya hidup yang menampilkan produk kita sedang digunakan. Jadi mari kita tambahkan bagian slideshow dengan mengklik tambah bagian di sini, lalu pilih slideshow. Sekarang saya hanya ingin menampilkan gambar tanpa teks atau tombol apapun. Jadi saya akan klik pada slide gambar ini, lalu hapus teks untuk judul, hapus subjudul, dan juga hapus label tombolnya. Lalu gulir sedikit ke bawah dan hilangkan centang pada opsi tampilkan kontainer di desktop. Dan sekarang kita hanya punya gambarnya saja. Jadi mari kita tambahkan gambar untuk slide pertama. Mari kita gulir ke atas, lalu saya akan seret dan lepas gambar saya ke kotak ini, dan gambar tersebut akan otomatis ditambahkan ke slide pertama. Sekarang saya ingin menambahkan 2 gambar lagi ke slideshow ini, dan untuk menyalin pengaturan dari slide pertama, kita bisa pergi ke 3 titik di sini, lalu klik duplikat, dan sekali lagi 3 titik duplikat. Sekarang ketika kita kembali ke sini, kita bisa melihat kita punya 3 slide yang sama, dan ada satu lagi di sini yang sebenarnya bisa kita hapus dengan mengklik ikon tempat sampah. Dan sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah mengganti gambarnya. Jadi mari kita klik pada slide kedua, lalu seret gambar kedua ke dalamnya. Kemudian mari kita kembali dan klik pada slide ketiga, seret gambar ketiga ke dalamnya, dan simpan perubahan kita. Dan sekarang untuk melihat seperti apa hasilnya, mari kita pergi ke 3 titik di sini, klik lihat untuk melihat pratinjau beranda kita. Lalu di sini, mari kita gulir ke bawah ke slideshow. Dan di sini kita bisa melihat gambar pertama, dan setelah 5 detik akan otomatis berganti, atau kita juga bisa klik panah di bawah sini. Itu juga akan berganti ke gambar berikutnya, lalu ke gambar terakhir di sini. Sekarang mari kita kembali ke pembuat halaman kita, dan hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah menambahkan produk tertentu langsung ke beranda.
Jadi ini akan menjadi bagian produk unggulan. Untuk melakukannya, klik tambah bagian, lalu pilih produk unggulan, dan bagian itu akan langsung ditambahkan di sini. Sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah memilih produk tertentu yang ingin kita tampilkan di beranda. Jadi kita bisa langsung klik pilih produk, lalu misalnya kita ingin menampilkan produk ini, yaitu Roll Top Limited. Jadi kita klik saja produknya lalu klik pilih. Dan sekarang kita sudah memiliki bagian produk unggulan di beranda. Sekarang, jenis bagian lain yang saya suka tambahkan ke beranda adalah bagian kolase. Jadi di sini, di bawah tambah bagian, kita bisa memilih kolase, dan ini memungkinkan kita menambahkan gambar gaya hidup di sini yang menunjukkan produk sedang digunakan. Lalu si kita cauko menambah produk itu di sini, dan kita dapat menambahkan koleksi tempat produk itu berada. Jadi mari tambahkan gambar terlebih dahulu dengan mengkliknya, lalu seret gambar ke kotak ini. Lalu mari kita pergi ke produk ini, dan klik pilih produk, dan temukan produk yang kami punya di sini. Menurutku ini dia. Jadi mari kita klik pilih. Sebenarnya ini terlihat sedikit berbeda, tetapi mari kita berpura-pura itu adalah produk yang sama. Lalu di sini, di bawah koleksi, kita bisa memilih koleksi tertentu. Jadi mari kita klik di sini, dan menurutku ini termasuk dalam koleksi tas kecil. Jadi mari kita pilih di sini dan klik pilih. Baiklah, jadi pada dasarnya seperti itulah cara Anda membangun beranda yang tampak sangat menarik untuk situs Shopify Anda. Tentu aja, masih banyak lagi yang bisa Anda tambahkan ke beranda Anda, jadi kita bisa langsung pergi ke tambah bagian dan melihat semua jenis konten berbeda yang bisa Anda tambahkan ke beranda Anda. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa menyesuaikan halaman-halaman lain di situs Shopify kita juga. Di atas sini kita bisa melihat bahwa kita sedang berada di beranda, tapi sekarang mari kita beralih ke halaman lain. Jadi mari kita pergi ke halaman produk kita dengan mengklik produk di sini. Lalu mari kita klik produk default. Jadi beginilah tampilan halaman produk saat ini. Kita memiliki informasi produk di bagian atas dengan nama, harga, deskripsi, dan gambarnya. Dan ini sebenarnya adalah informasi yang telah kita masukkan saat kita menambahkan produk. Jadi di sini di dashboard, ketika kita pergi ke produk dan mengklik produk tersebut, disinilah asal informasi itu. Jadi gambar, nama, deskripsi, dan harga semuanya bisa kita lihat di halaman produk, dan kita bisa mengedit halaman produk default kita dengan cara yang sama seperti kita mengedit beranda kita. Jadi misalnya, jika Anda ingin menonaktifkan fitur-fitur ini di sini, baris-baris ini, yang bisa kita lakukan adalah cukup menghapusnya di sini. At sondai cuam sudah menyerbunyaifinya, tinggal mengklik ikon mata di sini untuk semuanya, lalu mereka akan dihapus dari halaman produk kita. Dan untuk menambahkan konten ke halaman produk kita, caranya sama saja. Jadi misalnya, kita bisa klik tambah bagian di sini, lalu mungkin menambahkan slideshow di bagian bawah halaman produk ini, tambahkan beberapa gambar, dan sekarang kita punya slideshow di halaman produk ini. Sekarang, satu hal yang perlu Anda ingat adalah apapun yang Anda tambahkan di sini ke halaman ini akan muncul untuk setiap produk yang ditetapkan ke halaman produk default. Jadi kita bisa membuat tata letak halaman produk yang berbeda untuk berbagai jenis produk. Misalnya saya ingin membuat tata letak halaman produk khusus untuk semua ransel saya, lalu memiliki tata letak yang berbeda untuk semua tas duffel saya bisa melakukannya dengan membuat template halaman produk khusus. Di mari kita lakukan itu dengan mengklik produk default, lalu produk, dan kemudian klik buat template. Saya akan menamai template sini ransel dan klik buat template. Dan sekarang misalnya untuk semua halaman produk ransel saya ingin menambahkan sesuatu di bagian bawah yang menunjukkan mengapa ransel kami benar-benar yang terbaik di pasaran. Jadi yang ingin saya lakukan adalah klik tambah bagian di sini, lalu mungkin saya ingin membuat bagian multi kolom, dan di sini saya akan menambahkan 3 alasan mengapa ransel ini benar-benar yang terbaik di bidangnya. Jadi misalnya kita sudah menambahkan semua fitur tersebut, sekarang klik simpan perubahan, dan sekarang yang ingin kita lakukan adalah menetapkan semua ransel kita ke halaman produk khusus ini. Jadi kita bisa kembali ke dashboard, lalu pergi ke produk, kemudian klik salah satu ransel kita, klik yang ini di sini, lalu di sini, kita bisa gulir ke bawah, dan di bawah template tema, kita ingin mengubahnya dari produk default menjadi ransel, lalu klik simpan.
Dan sekarang ketika kita pergi ke toko, kita lalu mencari ransel kita di sini dan mengklik yang sudah kita pilih sebelumnya, maka kita bisa melihat di halaman produk, sekarang kita sudah memiliki bagian multi kolom yang telah kita tambahkan sebelumnya. Tapi sekali lagi, ini hanya jika kamu ingin menggunakan halaman produk yang berbeda untuk jenis produk yang berbeda. Sekarang, jika kamu ingin menjaga semuanya tetap sederhana, yang akan aku lakukan adalah tetap menggunakan satu jenis halaman produk saja dan membuatnya umum agar cocok untuk setiap produk yang kamu miliki di toko. Jadi mari kita kembali dari template halaman produk ransel ke template default. Sekarang kita juga bisa melihat halaman toko lain yang kita miliki di situs web kita, seperti misalnya halaman daftar koleksi. Jadi di sini kita bisa beralih dari halaman produk ke daftar koleksi. Halaman ini pada dasarnya menampilkan semua kategori produk yang berbeda milik kita. Jadi di sini, jika kamu ingin menambahkan sesuatu seperti banner atau semacamnya, kamu juga bisa melakukannya dengan menambahkan sebuah bagian di sini. Lalu kita juga punya halaman untuk koleksi-koleksi kita. Jadi halaman koleksi default hanya menampilkan bagaimana koleksi-koleksi kita akan ditampilkan ketika seseorang mengklik salah satu kategori produk kita. Di sini juga kamu bisa langsung mengubah desainnya dengan mengklik bagian ini, melakukan perubahan di sini, atau kamu juga bisa menambahkan sesuatu dengan mengklik tambah bagian, lalu tambahkan apapun yang menurutmu bagus untuk halaman koleksimu. Jadi, itu saja untuk halaman toko kita. Sekarang aku juga ingin membuat beberapa halaman lagi yang menurutku harus dimiliki setiap toko online, yaitu halaman tentang kami, halaman kontak, dan halaman FAQ. Ya, jadi mari kita mulai dengan halaman tentang kami. Mari kita pergi ke kanan atas di sini, lalu klik halaman, dan di sini klik halaman default. Di sini kita bisa menentukan seperti apa tata letak halaman default untuk situs web kita. Jadi saat ini halaman kita hanya akan dimulai dengan nama halaman sebagai judul di sini yang menurutku terlihat agak membosankan. Jadi kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi pertama, mari kita sembunyikan bagian ini dengan mengklik ikon mata di sini, lalu tambahkan bagian baru dan pilih banner gambar. Kemudian untuk tinggi banner saya akan pilih kecil, lalu hilangkan centang pada tampilkan kontainer di desktop dan saya ingin menghapus semua kecuali judul ini di sini. Jadi mari kita klik pada teksnya, klik ikon tempat sampah, lalu juga hapus tombol-tombol di sini dengan mengklik ikon tempat sampah. Lalu untuk judul ini di sini, saya akan membuatnya menjadi besar. Dan pada dasarnya itu saja untuk tata letak halaman default kita. Sekarang setiap halaman baru yang kita tambahkan ke toko, kita akan memiliki banner gambar ini. Dan kita bisa menambahkan kontak di sini sebagai judul untuk halaman kontak. Kita bisa menambahkan tentang kami untuk halaman tentang, dan tentunya kita juga bisa mengganti gambar latar belakang untuk setiap halaman. Jadi mari kita simpan perubahan kita, lalu mulai membuat halaman tentang kami. Jadi, mari kita klik pada default page, lalu pages, dan kemudian klik pada create template untuk membuat template baru untuk halaman tentang. Saya akan mengubah ini menjadi tentang kami dan klik pada create template. Dan sekarang di sini saya bisa mengubah judulnya dengan mengkliknya lalu mengetikkan tentang kami dan saya juga akan membuatnya tebal serta mengubah skema warnanya agar menjadi putih. Jadi, mari kita kembali lalu klik pada image banner dan gulir ke bawah untuk mengubah dari skema 1 ke skema 4. Sekarang saya ingin mengganti gambar latar belakang, jadi saya akan klik pada image banner, gulir ke atas, lalu saya akan seret gambar yang ingin saya gunakan untuk banner ini. Dan selesai. Sekarang, jika gambarnya terlalu terang, yang bisa kita lakukan adalah menaikkan opasitas overlay gambar menjadi sekitar 30% agar judulnya bisa lebih mudah dibaca. Sekarang mari kita tambahkan beberapa konten ke halaman tentang kami. Jadi mari kita kembali ke tampilan utama, klik tambah bagian, dan saya akan mulai dengan bagian teks kaya. Lalu di bawah bagian ini, saya akan menambahkan bagian multibaris. Jadi mari kita klik tambah bagian lagi dan pilih multibaris. Sekarang kita bisa mulai menambahkan konten. Jadi saya akan mulai dengan yang ini di sini, misalnya cara hidup yang lebih baik, lalu tambahkan juga beberapa teks di bawah sini, dan saya juga akan menghapus tombolnya karena saya tidak membutuhkannya. Jadi mari kita kembali, lalu hapus tombol di sini, dan kemudian mulai tambahkan gambar juga untuk bagian ini. Jadi saya akan mengkliknya, lalu menyeret gambar pertama, dan kemudian kita bisa menyesuaikan area teks ini. Jadi saya akan menghapus keterangan di sini, dan untuk judulnya saya akan tulis apa yang kami buat, lalu tambahkan beberapa teks di bawah sini.
Dan sekali lagi saya beginning habs tombolnya dengan habs teks label tombol, lalu saya lakukan hal yang sama untuk baris ini dan juga untuk baris terakhir. Dan mungkin di bagian paling bawah kita juga bisa menambahkan bagian pendaftaran newsletter. Jadi mari kita kembali lalu klik tambah bagian dan klik daftar email. Di sini kita juga bisa menyesuaikannya, jadi mungkin kita akan menulis sesuatu seperti berlangganan newsletter kami, lalu klik simpan perubahan. Jadi sekarang kita sudah membuat desain yang bagus untuk halaman tentang kami, tapi ini agak membingungkan di Shopify karena sebenarnya kita baru saja membuat template untuk sebuah halaman, tapi kita belum membuat halaman aslinya. Jadi sekarang kita harus kembali ke dashboard dan membuat halaman tentang kami yang sebenarnya, lalu mengaitkannya dengan template ini. Jadi mari kita pergi ke dashboard Shopify kita, lalu ke toko online dan klik halaman, dan di sini kita bisa lihat kita sudah punya halaman kontak. Jadi mari kita buat yang baru dengan mengklik tambah halaman. Kita akan menamainya tentang, dan sekarang di bawah toko online kita harus memilih template tema, dan di sini kita akan memilih template tema yang baru saja kita buat, yaitu template tentang kami. Jadi mari kita pilih tentang kami di sini, lalu klik simpan. Dan sekarang kita bisa melihat seperti apa tampilan halaman itu dengan mengklik lihat di toko online Anda, dan sekarang kita bisa melihat inilah tampilan halaman tentang. Nanti kita juga akan menambahkan halaman ini ke menu navigasi di atas sini, tapi pertama-tama mari kita juga buat halaman FAQ dan halaman kontak kita. Jadi mari kita kembali ke pembuat halaman, lalu klik di sini dan pergi ke halaman dan klik buat template. Sekarang kita akan membuat template untuk halaman FAQ, jadi ketikkan FAQ dan klik buat template. Lalu pertama-tama, mari kita buat bannernya, jadi ubah teks ini menjadi FAQ, dan mari kita tebalkan juga. Lalu mari kita ganti gambar latar belakangnya, jadi klik pada bagian ini, dan seret saja gambar banner FAQ kita. Lalu kita juga ingin membuat teks di sini menjadi putih, jadi mari kita kembali ke sini, klik pada banner gambar, lalu ubah saja skemanya dari 1 ke 4. Sekarang mari kita tambahkan bagian FAQ kita di bawahnya. Jadi mari kita kembali ke sini dan klik tambah bagian, dan untuk FAQ kita akan menambahkan bagian konten yang dapat dilipat, lalu mari kita sesuaikan bagian ini dengan mengkliknya, dan pertama-tama saya akan mengubah judul di sini menjadi sesuatu seperti temukan jawaban Anda di sini, lalu kita bisa lanjut dan menyesuaikan masing-masing pertanyaan ini. Jadi, mari kita kembali, dan sebenarnya saya akan menghapus semuanya kecuali satu agar saya bisa membuat satu template untuk semua pertanyaan saya. Lalu mari kita klik pada yang masih kita miliki, dan pertama-tama saya akan menghapus tanda centang ini dengan pergi ke icon, lalu memilih tidak ada, dan itu saja untuk templatenya. Jadi sekarang untuk membuat lebih banyak, kita bisa langsung ke 3 titik di sini dan klik duplikat sebanyak pertanyaan FAQ yang kita miliki. Sekarang misalnya pertanyaan pertama adalah berapa lama waktu pengiriman? Kita bisa langsung ke judul di sini lalu tulis pertanyaannya berapa lama waktu pengiriman, dan kemudian di bawah sini kita bisa menambahkan jawaban untuk pertanyaannya, dan kita ingin melakukan hal yang sama untuk semua pertanyaan kita. Jadi pilih yang kedua dan isi semuanya di sini. Dan satu hal lagi yang akan saya tambahkan ke halaman FAQ adalah tautan ke halaman kontak untuk semua orang yang tidak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Jadi mari kita pergi ke tampilan umum di sini dan klik tambah bagian, lalu tambahkan saja bagian teks kaya, dan saya akan mengubah judul di sini menjadi tidak menemukan jawaban Anda dan membuat ukuran judulnya kecil. Lalu ubah juga teks di sini menjadi sesuatu yang masuk akal, dan kemudian saya akan menautkan tombol ini ke halaman kontak. Jadi mari kita klik di sini pada bagian ini, lalu kita akan pergi ke tautan yang tersedia, dan selanjutnya kita akan pergi ke halaman dan memilih opsi kontak, dan juga kita akan mengubah labelnya menjadi hubungi kami untuk kejelasan yang lebih baik. Dan itu saja, mari kita simpan perubahan kita. Sekarang, seperti sebelumnya, kita baru saja membuat template untuk halaman FAQ kita. Sekarang kita harus membuat halaman sebenarnya dan menetapkannya ke template ini. Jadi mari kita kembali ke dashboard Shopify kita, pergi ke toko online, halaman, tambahkan halaman baru dan beri nama FAQ. Lalu untuk template tema kita akan pilih FAQ dan klik simpan. Selanjutnya mari kita juga selesaikan halaman kontak kita. Jadi mari kita kembali ke pembuat halaman kita, lalu klik di sini.
Pergi ke halaman, dan untuk halaman kontak, kita tidak perlu membuat template baru karena sudah ada template bawaan yang disebut kontak. Jadi mari kita klik yang ini, dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, sudah ada formulir kontak, jadi tidak banyak yang perlu kita lakukan di halaman kontak ini, tapi saya ingin memiliki jenis banner yang sama seperti yang kita miliki di halaman-halaman lain juga. Dan sudah ada banner gambar di sini, jadi mari kita klik. Lalu saya akan menambahkan gambar banner saya dengan menyeretnya ke kotak gambar pertama ini. Sekarang ini terlalu besar, jadi mari kita gulir ke bawah di sini. Dan untuk tinggi banner, mari kita pilih kecil. Dan mari kita buat sedikit lebih gelap juga dengan meningkatkan opasitas overlay gambar menjadi misalnya 50%. Dan sekarang saya juga ingin menambahkan judul yang bertuliskan kontak, jadi mari kita kembali ke sini. Lalu di bawah banner gambar, mari kita klik tambah blok dan pilih judul. Saya akan klik pada blok judul yang tersedia. Kemudian saya akan mengubah teksnya menjadi kontak kami, membuatnya menjadi lebih besar, dan juga menebalkannya dengan cermat. Dan sekarang saya perlu meletakkannya di tengah sini. Jadi mari kita klik banner gambar lagi, lalu gulir ke bawah, dan untuk posisi konten desktop, pilih tengah-tengah, lalu untuk perataan konten desktop, pilih tengah. Dan sekarang yang perlu saya lakukan hanyalah mengubah warnanya di sini, jadi mari kita pergi ke skema 1 dan pilih skema 4, dan mari kita simpan perubahan kita. Dan sekarang ketika kita kembali ke dashboard Shopify kita dan pergi ke halaman, kita bisa melihat bahwa halaman kontak sudah ada secara default, dan ketika kita klik, halaman tersebut sudah ditetapkan ke template halaman kontak yang baru saja kita kustomisasi. Jadi sekarang mari kita lihat bagaimana cara menyesuaikan menu navigasi kita. Ketika kita melihat pratinjau situs web kita bisa melihat di bagian atas bahwa menu navigasi kita saat ini memiliki tautan beranda, tautan katalog, dan tautan kontak. Sekarang untuk menyesuaikan menu ini, kita perlu kembali ke dashboard Shopify, lalu pergi ke toko online, dan klik pada navigasi. Sekarang, secara default, kita memiliki dua menu. Kita memiliki menu utama, yaitu yang ada di bagian atas, dan menu footer. Mari kita sesuaikan menu yang ada di atas dengan mengklik menu utama, lalu di sini kita akan melihat menu yang sudah kita lihat sebelumnya. Sekarang, saya tidak ingin tautan beranda atau tautan katalog, jadi saya akan menghapus tautan-tautan tersebut dari menu dengan mengklik hapus di sini, lalu pilih hapus. Dan untuk katalog juga, klik hapus dan pilih hapus. Sekarang, untuk menambahkan tautan baru ke menu navigasi kita akan klik tambahkan item menu, lalu dengan mengklik kolom ini, kita bisa melihat semua opsi yang tersedia. Jadi, kita bisa langsung menambahkan kategori tertentu ke menu navigasi, atau bahkan menambahkan produk tertentu ke menu navigasi, atau kita bisa menambahkan halaman tertentu yang sudah kita buat, juga blog jika kita memilikinya. Jadi mari kita mulai dengan menambahkan halaman tentang kami dengan pergi ke halaman, lalu menambahkan halaman tentang kami di sini, klik tambahkan, dan saya juga ingin menambahkan halaman FAQ saya, halaman FAQ dan tambahkan. Dan sekarang ada dramatic variety untuk menambahkan halaman toko Anda. Sekarang, untuk toko ini yang memiliki beberapa kategori, yang ingin saya lakukan adalah membuat tautan yang disebut toko. Lalu di bawah tautan toko tersebut, kita memiliki beberapa tautan submenu yang menuju ke kategori tertentu. Jadi, pertama-tama, mari kita dengan cermat klik pada opsi tambahkan item menu yang tersedia di sini, lalu selanjutnya klik pada kolom ini, kemudian kita akan pergi ke bagian produk, dan dengan hati-hati pilih semua produk yang ada. Sekarang saya akan mengubah nama tautan ini menjadi toko, sehingga ketika seseorang mengklik tautan ini, mereka akan langsung menuju ke semua produk. Mari kita klik tambahkan. Sekarang, untuk melihat seperti apa tampilannya sekarang, mari kita klik simpan menu, lalu pergi ke toko kita, dan muat ulang halamannya. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat menu yang baru saja kita buat. Kita punya tautan kontak, tautan tentang, tautan FAQ, dan tautan toko. Sekarang, hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah membuat submenu di bawah tautan toko ini. Jadi untuk melakukannya, mari kita kembali ke dashboard, lalu klik tambahkan item menu, dan masuk ke kolom ini, kemudian klik koleksi, dan mulai dengan menambahkan koleksi tas punggung. Mari kita klik tambahkan. Dan sekarang, untuk menjadikannya submenu di bawah tautan toko, mari kita klik
tahan, dan seret ini tepat di bawah, sedikit ke kanan di bawah tautan toko seperti ini. Lalu di sini saya ingin menambahkan semua kategori saya. Jadi mari kita klik tambahkan item, menu ke toko, dan pilih koleksi, lalu lanjutkan dengan aksesori dan klik tambahkan. Dan saya akan pelaku saham yang mau untuk semua kategori yang ingin saya tambahkan. Sekarang saya sudah menambahkan 6 kategori utama saya, jadi mari kita klik simpan menu. Lalu mari kita lihat lagi toko kita dengan mengklik ikon mata di sini. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa tautan toko sekarang menjadi tautan drop down. Jadi ketika kita klik drop down-nya, kita bisa melihat semua kategori di sini sebagai sub menu. Sekarang kita bahkan bisa mengkategorikan sub menu kita lebih lanjut dengan membuat beberapa kolom di sini. Jadi mungkin saya ingin kolom pertama hanya untuk kategori saya, dan untuk kategori spesifik saya ingin punya kolom terpisah. Untuk melakukan itu, mari kita kembali ke dashboard utama kita, lalu gulir perlahan ke bawah dan klik opsi tambah item menu. Saya akan menamainya kategori baru ini dan cukup klik tombol tambah, lalu pilih koleksi yang relevan, semua koleksi yang tersedia, dan kemudian klik tombol tambah sekali lagi untuk mengonfirmasi. Dan sekarang Chenka ingin menyeret ini sebagai submenu ke halaman toko, tapi sekarang saya ingin menyeret semua halaman koleksi ini sebagai submenu dari menu kategori. Jadi mari kita seret ini ke kanan di sini, dan yang ini juga. Dan selesai. Sekarang kita punya 3 level. Kita punya yang pertama, yaitu tautan toko, lalu kita punya tautan kategori, dan kemudian sebagai submenu, dari submenu ini, kita punya semua kategori tersebut. Jadi sekali lagi, mari kita klik simpan dan lihat seperti apa tampilannya dengan pergi ke ikon pratinjau di sini. Dan sekarang ketika kita klik menu drop down toko, kita bisa melihat ada judul di sini bernama kategori, lalu di bawah submenu ini kita punya semua kategori yang berbeda. Sekarang kita juga bisa menambahkan beberapa kolom di sini. Jadi untuk menaplikasinya, mari kita kembali ke sini, lalu tambahkan item menu baru ke tautan toko dengan mengklik di sini. Lalu saya akan memilih koleksi dan semua koleksi lagi, dan mengubah namanya menjadi temukan. Klik tambah. Dan sekarang saya ingin menambahkan kategori spesial saya di kategori temukan ini. Jadi mari kita klik tombol tambah di sini, lalu saya akan segera pergi ke bagian koleksi, dan memilih koleksi terbaru terlebih dahulu, kemudian klik tambah. Saya juga akan memilih kategori terlaris yang merupakan salah satu kategori yang paling banyak dicari dan populer, dan juga kategori pelindung yang sangat penting untuk keamanan dan perlindungan. Sekarang, untuk menjadikannya subtautan yang terorganisir dengan baik di bawah bagian temukan, Anda cukup melakukan tindakan seret dan lepas ini dengan hati-hati ke arah kanan di area yang ditentukan di sini. Itu dia. Sekarang mari kita klik menu simpan. Sekarang sebelum kita melihat seperti apa tampilannya, saya ingin menambahkan satu kolom lagi untuk beberapa produk unggulan. Jadi mari klik, tambahkan item menu lagi, buka di sini, dan sekarang saya akan buka produk, semua produk, dan di sini saya akan beri nama unggulan. Klik, tambahkan. Dan sekarang untuk kolom ini, saya akan menambahkan beberapa produk unggulan. Jadi di sini mari kita klik, tambahkan, pergi ke produk, dan mungkin kita ingin menampilkan produk ini di sini, tambahkan. Lalu mungkin satu lagi, mungkin yang ini. Dan sekarang lagi, kita hanya perlu menyeret produk-produk ini ke bawah kategori unggulan dan klik simpan. Sekarang mari kita cek menu kita dengan pergi ke ikon mata sekali lagi, lalu ke tautan toko, dan sekarang kita punya 3 kolom. Kita punya kategori-kategori kita di sini, kita punya kategori khusus seperti produk terbaru, terlaris, dan sebagainya. Lalu kita juga punya beberapa produk unggulan, semuanya di bawah tautan toko kita. Sekarang satu-satunya hal yang ingin saya lakukan adalah mengubah urutan tautan-tautan ini. Jadi mari kita kembali ke dashboard, dan saya ingin mulai dengan tautan toko, jadi saya akan menyeret ini ke paling atas. Lalu saya ingin menempatkan tentang, lalu FAQ, dan kemudian kontak. Jadi sekarang itu saja. Mari klik menu simpan. Sekarang mari kita lihat menu terakhir kita dengan mengklik ikon mata sekali lagi. Dan sekarang kita memiliki urutan yang benar dengan tautan toko di sini, tautan tentang, tautan FAQ, dan tautan kontak. Selanjutnya, mari kita lihat cara menyesuaikan area header kita. Jadi mari kita kembali ke pembuat halaman di sini. Kalau begitu, mari kita kembali ke ikhtisar, lalu mari kita mulai dengan bilah pengumuman di bagian atas ini. Jadi, bilah pengumuman ini pada dasarnya memungkinkan Anda memberikan pesan khusus kepada pelanggan saat mereka pertama kali datang ke toko Anda. Jadi, sesuatu yang bisa Anda katakan misalnya, dapatkan diskon 20% untuk pembelian pertama Anda dengan menggunakan kode ini.
Atau mungkin Anda juga bisa memberitahu orang-orang berapa jumlah pesanan minimal untuk mendapatkan gratis ongkir dan hal-hal semacam itu. Atau Anda juga bisa menghapus bilah pengumuman sepenuhnya dengan mengklik ikon tempat sampah di sini jika Anda tidak ingin menggunakannya. Tapi saya akan mengubah teksnya di sini dengan mengklik teks tersebut. Lalu saya akan mengatakan sesuatu seperti gratis ongkos kirim untuk pesanan di atas, katakanlah $50. Lalu mari kita beralih ke tata letak header. Jadi mari kita klik pada header di sini, dan hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengubah tata letaknya. Jadi saya akan menaruh logo di tengah, dan kemudian meletakkan menu di sini di sisi kiri. Jadi untuk posisi logo di desktop, saya tidak akan mengubahnya dari tengah kiri menjadi tengah-tengah. Dan itu saja untuk tata letak header. Nah, hal berikutnya yang ingin kita lakukan adalah menambahkan logo merek kita ke toko kita. Jadi untuk melakukannya, kita akan masuk ke pengaturan tema dengan mengklik ikon roda gigi di kiri atas. Lalu mari kita pergi ke logo, dan di sini kita bisa mengunggah logo kita. Karena ini memiliki latar belakang gelap, kita ingin mengunggah logo yang cocok untuk latar belakang gelap, jadi sebaiknya logonya berwarna terang. Jadi saya punya logo untuk latar belakang gelap dan terang, dan di sini saya akan langsung menarik yang berwarna putih untuk latar belakang gelap. Dan sekarang menurut saya logonya agak kecil, jadi saya akan mengubah lebar logo menjadi 100 pixel. Sekarang kita juga ingin menambahkan ikon situs Anda atau favicon yang bisa kita tambahkan di sini. Jadi favicon pada dasarnya adalah ikon kecil yang bisa kita lihat di sini saat orang mengunjungi toko Anda. Jadi saat ini, ketika kita membuka toko kita hanya melihat ikon globe ini, terus yang berarti kita belum memiliki ikon situs. Jadi mari kita tambahkan dengan langsung menariknya ke sini dan pastikan bahwa itu adalah versi persegi dari logo Anda. Jadi saya akan langsung menariknya ke sini dan setelah diunggah, mari klik simpan di kanan atas. Lalu mari kita pergi ke 3 titik dan klik lihat. Dan sekarang kita bisa melihat ikon situs kita di bagian atas. Sekarang masih ada satu tempat lagi di mana kita ingin menambahkan logo kita, yaitu di halaman checkout. Jadi mari kita beralih ke halaman checkout dengan mengklik di sini. Lalu mari kita klik pada checkout and akun pelanggan baru, kemudian seret logo untuk latar belakang terang ke dalam kolom ini. Untuk saya ini hanya logo hitam, jadi mari kita seret saja ke sini. Dan sekarang kita juga bisa melihat logo kita di sini ketika seseorang melakukan checkout di toko Anda. Mari simpan perubahan kita, lalu kembali ke tema toko online kita. Selanjutnya, mari kita atur footer website kita yang terletak di bagian paling bawah website. Jadi yang ingin saya lakukan di sini adalah menambahkan halaman kebijakan saya, seperti kebijakan pengembalian dana, syarat layanan, kebijakan privasi, dan sebagainya. Jadi pertama-tama kita harus membuat halaman-halaman tersebut, dan untuk melakukannya, mari kita kembali ke dashboard Shopify. Lalu di sini kan, mari kita pergi ke pengaturan, gulir ke bawah, dan klik pada kebijakan. Dan di sini Shopify memiliki fitur keren, di mana Anda bisa langsung membuat kebijakan dari template mereka. Jadi misalnya untuk kebijakan pengembalian dan pengembalian dana, kita bisa langsung klik buat dari template, lalu teksnya akan langsung dimasukkan di sini. Sekarang kita tentu harus memastikan untuk membaca seluruh teks ini dan mengganti semua konten placeholder, serta memastikan semuanya benar-benar sesuai dengan bisnis dan toko online kita. Jadi lakukan itu, dan Anda juga bisa melakukan hal yang sama untuk kebijakan privasi. Sekali lagi, pastikan untuk benar-benar membacanya dan mengganti konten placeholder, begitu juga untuk syarat layanan. Sekarang, untuk kebijakan pengiriman, Shopify tidak menyediakan template, jadi saya sudah membuat template sendiri dengan cepat menggunakan ChatGPT, jadi saya akan tempelkan di sini, lalu kita juga bisa menambahkan informasi kontak kita, dan kemudian mari kita simpan kebijakan-kebijakan ini dan tutup pengaturannya. Sekarang ke kreatif kembali ke pembuatan halaman kita bisa melihat bahwa halaman kebijakan kita sudah ditambahkan di bagian footer. Secara pribadi, yang saya suka lakukan adalah menambahkannya ke menu footer agar tampil tepat di tengah sini, bukan di pojok kiri bawah. Jadi, untuk melakukannya, kita hanya perlu klik pada bagian footer di sini, lalu untuk menonaktifkan tautan di bagian bawah, saya akan scroll ke bawah dan menonaktifkan fitur tampilkan tautan kebijakan. Dan kemudian untuk menambahkannya ke menu footer, mari kita kembali ke dashboard, pergi ke toko online, navigasi, lalu klik pada menu footer, dan di sini kita bisa menambahkan tautan-tautan tersebut. Jadi pertama saya akan menghapus tautan pencarian, lalu menambahkan item menu baru. Pergi ke kebijakan, lalu pilih semua kebijakan saya. Setelah semua kebijakan ditambahkan, mari simpan menu ini, lalu kembali ke pembuat halaman dan simpan perubahan kita. Dan sekarang kita punya tautan kebijakan kita tepat di tengah. Saya juga akan menghapus judul ini di sini, jadi mari kita klik pada menu ini dan hapus saja teksnya di sini.
Selanjutnya, saya juga ingin menambahkan tautan media sosial saya. Untuk melakukannya, kita akan masuk ke pengaturan tema di sini, lalu gulir ke bawah, dan cari media sosial. Dan di sini yang bisa kita lakukan adalah cukup memasukkan tautan media sosial kita. Jadi pastikan untuk memasukkan tautan langsung yang menuju ke profil media sosial Anda. Saya akan menambahkan tautan Facebook acak di sini. Jadi begitu Anda menambahkan tautan media sosial Anda, maka ikon akan muncul di sini. Dan ketika seseorang mengklik ikon tersebut, mereka akan diarahkan ke tautan yang Anda masukkan di sini. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin menghapus ikon pembayaran di bagian footer ini, Anda juga bisa melakukannya dengan cukup mengklik footer, lalu di bawah sini Anda bisa membatalkan pilihan tampilkan ikon pembayaran. Saya pribadi suka menampilkannya di toko saya karena orang bisa melihat bahwa mereka punya beberapa opsi pembayaran di toko. Sekarang hal terakhir yang ingin saya lakukan di bagian footer ini adalah mengubah bagian di bawah sini. Jadi pertama-tama saya ingin mengubah nama toko saya menjadi nama merek saya yang sebenarnya, lalu saya ingin menghapus teks Powered by Shopify di sini. Sekarang mari kita simpan perubahan kita. Lalu mari kita kembali ke dashboard dan pergi ke pengaturan, kemudian di bawah detail toko, klik menu profil, dan di bawah nama toko, kita bisa memasukkan nama merek kita. Saya masukkan Matix dan klik simpan. Dan sekarang ketika saya kembali ke pembuat halaman dan memuat ulang halaman, saya bisa melihat bahwa namanya sekarang sudah berubah menjadi nama merek saya. Sekarang mari kita lihat juga bagaimana cara menghapus teks Powered by Shopify ini. Untuk melakukannya, kita harus kembali ke dashboard sekali lagi dan pergi ke toko online. Di sini kita ingin klik pada 3 titik di samping tema kita dan klik Edit Content Tema Default. Lalu di bawah Filter Items, ketik Powered, lalu di sini di bawah Links, kita dapat melihat teks Powered by Shopify. Jadi untuk menghapusnya dari toko kami tinggal mengklik kolom ini lalu menambahkan spasi, lalu klik Simpan. Kembali ke pembuat halaman dan muat ulang halaman. Dan sekarang ketika kita menggulir hingga ke bawah, kita dapat melihat bahwa Powered by Shopify kini dihapus. Sekarang, mari kita lihat cara mengubah warna situs web Anda di Shopify. Jadi pada dasarnya, setiap tema dilengkapi dengan beberapa skema warna yang merupakan palet warna yang bisa Anda terapkan ke berbagai bagian situs web Anda. Sebagai contoh, mari kita lihat bagian ini, yaitu koleksi unggulan. Jadi mari kita klik bagian ini, lalu di sini ketika kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat di bawah skema warna, kita bisa mengubahnya dari skema 1 yang saat ini aktif menjadi misalnya skema 4, dan kemudian skema warnanya akan berubah menjadi warna-warna ini di sini. Jadi biasanya ada 2 skema dengan latar belakang terang, 2 skema dengan latar belakang gelap, dan 1 dengan latar belakang berwarna dengan warna aksen dari toko ini. Dan pada dasarnya Anda bisa mengganti skema warna untuk setiap bagian di halaman Anda. Jadi saya akan kembali ke skema 1, dan kita juga bisa mengubah semua warna di dalam skema-skema tersebut. Dan untuk melakukannya, kita harus masuk ke pengaturan tema yang ada di sini dengan mengklik ikon pemain ski. Di sini kita bisa masuk ke warna, dan di sini kita bisa menemukan 5 skema warna yang sudah kita lihat sebelumnya. Jadi untuk menyesuaikan masing-masing, kita cukup klik salah satunya, lalu kita bisa melihat semua warna yang ditambahkan ke elemen-elemen. Jadi untuk latar belakang, kita punya warna ini di sini. Lalu kita punya warna teks ini, warna tombol ini, dan kemudian ada beberapa warna lagi di bawah sini. Sekarang Anda bisa dengan mudah mengubah warna-warna tersebut hanya dengan masuk ke warna ini, lalu kita bisa mengubahnya menjadi apapun yang kita inginkan. Sekarang Anda harus berhati-hati saat mengubah warna secara individual di sini untuk satu skema, karena Anda harus ingat bahwa biasanya untuk bagian-bagian berbeda di halaman Anda memiliki skema yang berbeda yang diterapkan. Jadi di sini, jika Anda ingin mengubah warna tombol menjadi misalnya biru, lalu di skema 2, misalnya, Anda masih memiliki warna tombol yang katakanlah coklat kehijauan. Jadi Anda juga harus menerapkannya di sini dan kemudian juga melihat yang lainnya agar memiliki skema warna yang serasi di seluruh toko Anda. Namun dengan mengubah skema warna ini, warna-warna tersebut akan berubah di seluruh situs web Anda di mana skema tersebut diterapkan. Hanya ada satu tempat di mana kita harus pergi dan mengubah warna tombol secara individual, yaitu di halaman checkout. Jadi ketika kita berpindah dari halaman utama ke halaman checkout, lalu untuk melihat warna tombolnya, mari kita pergi ke halaman terima kasih. Dan kemudian di sini, saat kita menggulir ke bawah, kita melihat warna biru default yang digunakan Shopify untuk halaman checkout, dan sebenarnya kita juga bisa mengubah warna itu menjadi warna merek kita dengan pergi ke bagian kiri bawah di sini. Dan di sini kita bisa melihat opsi warna.
Jadi di sini untuk warna aksen, kita bisa langsung mengubahnya dengan mengkliknya, lalu mengganti warnanya di sini untuk tombol dan juga warna aksennya. Setelah itu, tombolnya akan berubah menjadi warna merek kita. Jadi mari kita simpan perubahan kita, lalu kembali ke tema toko kita. Dan sekarang, jika kamu ingin mengubah gaya font di seluruh situs webmu, kamu juga bisa melakukannya di pengaturan tema. Jadi di sini, ketika kita masuk ke pengaturan tema dan pergi ke bagian tipografi, kita bisa memilih font yang berbeda untuk judul dan juga untuk teks isi. Untuk mengubah font pada judul, kita cukup klik ubah di sini, lalu coba font yang berbeda. Saya akan memilih yang ini. Dan dengan memilihnya, font tersebut akan otomatis berubah di seluruh situs webmu sehingga kamu bisa melihat tampilannya. Sekarang, jika kamu ingin memilih font baru ini, kamu cukup klik pilih dan font tersebut akan berubah di seluruh situs webmu. Hal yang sama juga berlaku untuk font isi. Cukup klik ubah di sini, pilih font yang berbeda, dan lihat seperti apa tampilannya di seluruh tokomu. Dan jika kamu menyukainya, cukup klik pilih. Dan jika kamu mau, kamu juga bisa mengubah ukuran font. Jadi skalanya, dengan hanya menggeser slider ini ke kanan untuk memperbesar atau ke kiri untuk memperkecil. Sekarang, di pengaturan tema ini, sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa kita sesuaikan, seperti tata, letak halaman, animasi, gaya tombol, dan masih banyak lagi. Secara pribadi, saya membiarkan sebagian besar pengaturan seperti apa adanya karena tampilannya sudah cukup bagus dengan pengaturan default, tapi jika kamu ingin menyesuaikan semuanya sesuai keinginanmu, kamu bisa meluangkan waktu untuk menelusuri semua pengaturan ini dan melihat semua opsinya. Namun, satu hal yang saya rekomendasikan sebelum kamu meluncurkan toko adalah menelusuri setiap halaman dalam tampilan layar ponsel. Jadi di sini kita bisa mengganti dari tampilan desktop ke tampilan mobile, dan di sini kita ingin memastikan semuanya juga terlihat bagus di layar ponsel. Biasanya tidak ada yang perlu kita lakukan karena setiap tema sudah sepenuhnya responsif dan biasanya tampilannya sudah cukup bagus di ponsel, tapi terkadang ada beberapa opsi yang bisa kita sesuaikan khusus untuk ukuran layar ponsel. Jadi misalnya, untuk daftar koleksi di sini, kita mendapatkan beberapa opsi berbeda ketika kita menggulir ke bawah di sisi kiri. Di bawah tata letak mobile, misalnya, kita bisa mengubah dari satu kolom menjadi dua kolom di sini, dan kemudian kita mendapatkan tata letak seperti ini, yang menurut saya pribadi terlihat sedikit lebih baik. Jadi sekali lagi, cukup periksa semua halaman Anda dalam tampilan layar ponsel dan lihat opsi apa saja yang tersedia, dan mungkin Anda menemukan sesuatu yang terlihat sedikit lebih baik di tampilan layar ponsel. Jadi sekarang, sebelum kita mempublikasikan website Shopify baru kita ingin memastikan untuk memeriksa beberapa pengaturan penting agar toko online kita benar-benar berfungsi dengan baik. Jadi mari kita klik simpan di sini, lalu kembali ke dashboard Shopify. Di sini, mari kita pergi ke pengaturan, dan di sini kita ingin mulai dengan detail toko dan pastikan semuanya sudah terisi dengan benar. Pastikan mata uang toko Anda sudah benar. Pastikan semua satuan yang Anda gunakan sudah benar sesuai dengan yang ingin Anda pakai. Dan setelah itu selesai, kita ingin melanjutkan ke bagian pembayaran. Di sini, kita ingin mengatur Shopify Payments yang akan memungkinkan pelanggan kita untuk melakukan pembayaran di toko online menggunakan kartu kredit atau opsi lain seperti Apple Pay atau Google Pay. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah klik selesaikan pengaturan akun. Lalu di sini kita hanya perlu memasukkan semua informasi bisnis kita dan detail rekening bank agar kita bisa menerima pembayaran dari semua pendapatan yang dihasilkan toko kita. Lalu, opsi pembayaran kedua yang kita miliki di Shopify adalah PayPal. Secara default, PayPal akan diaktifkan di toko Anda, tetapi jika Anda sudah memiliki akun PayPal, pastikan untuk menghubungkannya dengan akun Shopify Anda. Jadi, klik selesaikan pengaturan di sini dan hubungkan akun PayPal Anda. Jika Anda belum memiliki akun dan seseorang melakukan checkout di toko Anda menggunakan PayPal, maka Anda akan diminta untuk membuat akun PayPal agar benar-benar bisa menerima uang yang dibayarkan melalui PayPal. Sekarang jika Anda tidak ingin orang-orang bisa check out menggunakan PayPal, Anda cukup klik nonaktifkan di sini dan opsi tersebut akan dihapus dari toko Anda. Sekarang mari kita lanjut ke bagian pengiriman dan pengantaran. Di sini pada dasarnya Anda bisa mengatur tarif pengiriman, jadi berapa biaya yang ingin Anda kenakan untuk mengirim produk Anda ke pelanggan. Di bagian pengiriman ini kita sudah memiliki beberapa tarif pengiriman umum bawaan yang sudah diatur. Jadi untuk mengeditnya, kita cukup klik di sini dan profil ini sudah diterapkan ke semua produk kita. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki zona pengiriman yang berbeda. Dan untuk setiap zona pengiriman, kita bisa memiliki beberapa tarif pengiriman.
Jadi saat ini kita memiliki satu zona pengiriman domestik dengan satu tarif standar yang memberikan pengiriman gratis, dan kemudian kita memiliki satu zona yang disebut internasional untuk semua negara lainnya. Dan di sini saat ini kita mengenakan biaya $20. Sekarang yang akan saya lakukan adalah menghapus kedua zona pengiriman ini dan kemudian mengatur zona pengiriman saya secara manual. Jadi saya bisa langsung pergi ke 3 titik di sini dan klik hapus, lalu lakukan hal yang sama untuk zona pengiriman ini, hapus. Dan sekarang saya tidak memiliki zona apapun, jadi saya perlu mengaturnya sendiri. Jadi mari kita klik buat zona di sini, dan sekarang saya ingin membuat zona pengiriman pertama untuk seluruh Amerika Serikat. Jadi saya lebih mengetik Amerika Serikat di sini dan mencari Amerika Serikat. Nah, ketemu. Saya dapat memilihnya dan klik selesai. Dan sekarang saya bisa menambahkan tarif untuk pengiriman di dalam Amerika Serikat. Jadi mari kita klik tambah tarif dan saya akan menamai tarif ini pengiriman standar, lalu kita ubah mata uangnya ke dolar AS. Dan misalnya saya akan mengenakan biaya $7 untuk pengiriman standar. Mari kita klik selesai. Dan sekarang saya juga ingin menambahkan tarif untuk pengiriman gratis jika jumlah pesanan lebih dari $50. Jadi mari kita klik tambah tarif lagi. Saya akan menamai yang ini pengiriman gratis, lalu kita akan menggunakan harga bersyarat. Jadi mari kita klik harga bersyarat di sini. Mari kita ubah lagi mata uangnya, dan sekarang saya akan mengaturnya berdasarkan harga pesanan di sini, dan saya akan memasukkan $50 sebagai harga minimum, lalu klik selesai. Jadi sekarang di dalam Amerika Serikat, kita punya pengiriman standar seharga $2, dan jika orang memesan sesuatu senilai $50 atau lebih, mereka mendapatkan pengiriman gratis. Sekarang, jika saya juga menjual kepada orang-orang yang tidak berada di Amerika Serikat, maka saya ingin menambahkan zona pengiriman tambahan untuk tempat-tempat tersebut. Yang bisa saya lakukan adalah membuat satu zona pengiriman lagi yang disebut internasional untuk memiliki tarif pengiriman terpisah untuk semua yang bukan Amerika Serikat. Jadi, mari kita lakukan itu dengan mengklik buat zona. Saya akan menamainya internasional dan cukup pilih internasional di sini, lalu klik selesai. Dan mari kita tambahkan tarif juga dengan mengklik tambah tarif. Mari kita namai ini pengiriman internasional dan misalkan biayanya $15. Klik OK. Dan pada dasarnya begitulah cara Anda dapat mengatur tarif pengiriman Anda dengan sangat mudah. Sekarang tentu saja masih banyak opsi lainnya. Anda bisa mengenakan biaya pengiriman berdasarkan berat, berdasarkan volume. Masih banyak opsi lain, tapi ini adalah pengaturan dasarnya. Pastikan untuk menyimpan perubahan kita. Dan ada satu hal lagi yang pasti ingin kita perhatikan sebelum mempublikasikan toko kita, yaitu mendapatkan domain bermerek kita sendiri. Jadi di sini ketika kita klik pada domain, kita bisa melihat bahwa situs Shopify kita masih menggunakan domain myshopify.com dengan beberapa huruf dan angka acak di depannya yang terlihat sangat tidak profesional. Jadi di sini kita ingin memastikan untuk mendapatkan domain bermerek sendiri seperti matixmedia.com atau cukup nama merek Anda sendiri misalnya yourbrandname.com. Jadi untuk mendapatkan domain Anda bisa langsung klik beli domain baru atau jika Anda sudah memiliki domain, Anda bisa menghubungkannya dengan mengklik hubungkan domain yang sudah ada. Namun jika Anda belum memilikinya, cukup beli di sini di Shopify dengan mengklik beli domain baru, lalu cari domain yang ingin Anda miliki. Misalnya saya mencari Matix Backpacks, lalu di sini saya bisa melihat matixbackpacks.com masih tersedia, jadi saya bisa langsung klik beli domain, lalu masukkan semua informasi Anda, klik beli domain, dan setelah selesai domain tersebut akan otomatis terhubung ke website Shopify Anda. Dan itulah pengaturan terpentingnya. Mari kita tutup saja di sini, dan sekarang kita pada dasarnya sudah siap untuk mempublikasikan toko kita. Jadi untuk mempublikasikan toko kita dan membuatnya tersedia bagi pelanggan, kita perlu pergi ke toko online, lalu di sini kita bisa melihat bahwa toko kita masih dilindungi kata sandi. Jadi untuk menghapus kata sandi, kita klik hapus kata sandi di sini. Dan sekarang website kita sudah aktif. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri jempol, tulis komentar di bawah, dan subscribe ke channel ini jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Saya Zumedatikan Za untuk bertemu Anda di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.